Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas soal tes CPNS TIU untuk materi penalaran numerikal atau penalaran numerik. Oke, langsung saja ke soalnya. Itu yang pertama, bila seseorang berangkat bekerja pukul 6:10 menggunakan motornya dengan kecepatan tetap menempuh jarak 6 km dalam waktu 16 menit. Nah, pada pukul berapa dia sampai di kantornya bila jarak ke kantornya adalah 21 km. Nah, soal ini bisa diselesaikan dengan perbandingan senilai. Oke, di mana kalau misalkan 6 km dia tempuh dalam waktu 16 menit, maka kalau misalkan 21 km, nah ditempuh dalam A menit. Nah, ini bebas. Boleh A menit, X menit, Y menit, bebas ya. Hanya pemisalan saja. Nah, berarti 6/21. Nah, ini perbandingan senilai. Dibagi A, 16 per A, berarti A sama dengan 21 dikali 16 dibagi 6. Oke, 21 ini kalau misalnya kita bagi 3, ini 2, 21 bagi 3, 7, 16 bagi 2, 8, 8 kali 7, 56 menit. Oke, jadi waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak 21 km atau ke kantornya yang jaraknya 21 km itu 56 menit. Nah, pertanyaannya adalah pukul berapa dia sampai ke kantornya. Oke. Nah, tadi kan dia berangkat 06 lewat 10 menit. Berarti 06 lewat 10 menit ditambah 56 menit. Oke. Ditambah 56 menit. Jadi 0056. Nah, berarti ini sama aja 06 lebih 66 menit. Atau dengan kata lain, karena 60 menit itu 1 jam itu 60 menit, berarti 07 lewat 06 menit. Oke, jadi pukul 7 lewat 6. Jadi jawabannya dodol. Oke, lanjut. Jika dalam suatu kantor, perbandingan antara pegawai wanita dan pegawai pria adalah 5:3, berapa persentase jumlah pegawai wanita pada kantor tersebut? Oke, nah ini sebelumnya pernah dijelaskan, dan dimana kalau misalkan ini kan perbandingan, nilai perbandingannya kan 5:3, maka kita bisa ambil jumlah daripada nilai perbandingan ini, yaitu 5 ditambah 3, sama dengan 8 itu sebagai penyebut. Jadi pegawai wanita itu mana? Wanita dan pegawai pria. Berarti wanita itu 5 kan, perbandingan 5/8 dikali 100% gitu ya, dikali kenapa 1000%? Dikali 100%. Jadi langsung aja soal TK ini mah 100%. Oke, 100 dibagi 8 saja, 100 dibagi 8 itu udah 12,5. 12,5 dikali 5 berarti sekitar 60-an. Oke, 62,5%. Jawabannya entog ya. Oke, lanjut. Gampang banget ya, gampang nih. Tes CPNS seperti tes-tes anak SD. Ya, lanjut. 8 pekerja bangunan membutuhkan waktu 12 hari untuk membangun pondasi gedung. Oke, 8 pekerja itu membutuhkan waktu 12 hari. Oke, kita lanjut soalnya. Berapa tambahan pekerja yang dibutuhkan untuk membangun pondasi gedung dalam 2 hari? Oke, ini berapa tambahannya? Berarti tambahan. Kalau tambahan yang tadinya 8 ditambah berapa lagi nih? Dan berapa tambahan pekerja yang dibutuhkan untuk membangun pondasi gedung dalam 2 hari. Nah, kalau ini kita menggunakan perbandingan terbalik. Oke, menggunakan perbandingan terbalik. Berarti ini misalkan A pekerja. Berarti kita bisa bandingkan 8 per Z. 8 per Z. Nah, ini perbandingan terbalik. Berarti ngambilnya ke sini bukan ke sana. 8 per Z sama dengan
12, ini kan 12, 8 per Z sama dengan 2 per 12. Nah, ini ngambil yang sini nih kalau perbandingan terbalik. Kalau perbandingan yang senilai kan ini langsung ya, 8 per A atau ini kenapa 8 per Z? 8 per A ya. Sorry. Wah, ini nggak fokus nih. 8 per A. Nah, ini kan kalau misalnya perbandingan senilai itu kan langsung nih 8 per A sama dengan 12 per 2. Kalau misalnya perbandingan terbalik gini banding ini. Ya, berarti 8 per A ini 2 per 12. Atau dengan kata lain A sama dengan 8 dikali 12 dibagi 2 gitu ya. Nah, 8 dibagi 2 4, dapat 4 kali 12 48 pekerja. Oke, ini kan 48 pekerja ini total. Total kalau misalkan mau dikerjakan selama 2 hari itu harus 48 pekerja. Nah, sedangkan dia berapa tambahan yang awalnya 8 menjadi 48 ya, berarti tinggal 48 dikurangi 8 saja, 40 pekerja gitu ya. Jadi 40 pekerja gitu tambahannya. Jawabannya cendol. Oke. Gampang lah. Ini sudah pernah dibahas di TIU yang numerikal untuk perbandingan. Oke. Ahmad dan Beno mendaftar asuransi kesehatan dengan besaran premi yang sama. Apabila Ahmad yang menerima gaji sebesar 3.500.000 harus dipotong 5% untuk premi. Berapa gaji Beno jika potongan preminya sebesar 4%? Oke, kita misalkan Ahmad, kita umpamakan Ahmad itu A, kemudian Beno, supaya mudah Beno itu B. Oke, di sini si Ahmad itu menerima gaji sebesar 3.500.000 harus dipotong 5% untuk premi. Oke, berarti premi Kang Ahmad ini itu 5% dikali A gitu ya. Nah, kemudian satu lagi Beno, itu Beno gimana Beno? Di sini Beno berapa gaji Beno jika preminya? Oke, kalau misalkan Ahmad tadi 5% A, satu lagi kalau untuk Beno itu 4% B gitu ya. Untuk si Beno. Nah, kemudian ini bisa kita bandingkan. Jadi dibandingkan saja antara si Ahmad per Beno gitu. Perbandingan antara ini kan si Ahmad nih. Nah, yang ini si Beno gitu ya. Jadi 5% A sama dengan 4% B gitu ya. 5% A. Nah, Ahmad ini tadi gajinya sebesar berapa? 3.500.000. Oke. Gajinya 3.500.000 sedangkan si Beno nih. Nah, berapa gaji Beno? Nah, ini kan nggak tahu. Kita cari gaji si Beno. Berarti gaji Beno ini kan 5% dari gaji ya. Preminya ini 5% dari gaji, yang ini 4% dari gaji juga. Oke, berarti 5% A dibagi 4%. Oke, berarti 5/4 dikali A-nya 3.500.000. Oke, 3.500.000. Nah, berarti sekitar 3.500.000 berarti sekitar 4.375.000. Oke. Nah, berarti gaji Kang Beno itu 4.375.000. Atau dengan kata lain jawabannya dodol. Oke. Nah, lanjut. Jika 20% dari S adalah 4M. Oke. S 20% ya katanya. 20% dari S adalah 4M. Oke, ini salah. Sorry. 20% dari S, ya berarti tinggal dikali saja. Nah, 20% dari S itu katanya 4M. Berarti kalau 20% dari S itu 4M, 0,2 S, ya kan, karena 20% itu kan 20/100 ya, coret-coret 0,2. Sama dengan 4M. Nah, selanjutnya
Apalagi tuh tadi. 30% dari S adalah 2N. Ini yang pertama. Nah, kemudian 30% dari S adalah 2N. Berarti 0,3 S sama dengan 2N. Berapa persenkah M ditambah N dari S? Nah, berarti kita harus mencari nilai M dan N. Di sini kan berarti kita dapat nih. M-nya berapa? Nah, berarti 0,2 S per 4 sama dengan M. Di sini kan 0,2 S per 4 sama dengan M. Atau dengan kata lain, M-nya adalah 0,05. Nah, kalau yang ini N-nya berarti 0,3 per 2 S sama dengan N. Atau dengan kata lain, N-nya itu adalah 0,15. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapa persen KM ditambah N? Ya udah tinggal ditambah saja. Oke, SD nih. M-nya M tambah N nanti dikali 100% ya, dikali 100. Ini berapa persen nih? M tambah N-nya. Nah, M-nya tadi 0,05 ditambah N-nya 0,15 dikali nanti 100%. Oke, 100% sini. Nah, berarti 0,05 ditambah 0,15 itu 0,2 dikali 100%. Atau dengan kata lain 0,2 dikali 100% itu 20% ya. 0,2 dikali 100 20 ya persen, 20%. Oke, ada jawabannya? Ada ya, jawabannya bebek atau bendol. Oke. Nah, lanjut. Manakah dari bilangan berikut yang nilainya melebihi nilai 4/3? Oke. Nah, 4/3 itu berapa sih? 4/3 itu kan sekitar ya 4 dibagi 3 itu kan 1, sisanya kan 1 ya. 1 dibagi 3, 3 terus ya 1,333 dan seterusnya. Nah, kalau misalkan 125%, 125% yang A. 125% itu kan 125 dibagi 100 ya. Nih, berarti karena ini sama, ini yang di atasnya 100, di bawahnya 100 ya kan. Ratusan berarti 1,25. Kemudian yang B 14/16. 14/16 itu udah pasti 0, oke 0, sekitar 14/16 0,875. Nah, lanjut yang C akar 36 per akar 16. Akar 36 berapa? 6. Akar 16 4. 6/4 berapa? 3/2 1,5 ya, 3 dibagi 2 1,5. Oke, yang D itu 0,99 dan yang E itu 1,4 dikali 0,8. Nah, 14 kali 8 aja itu berapa coba? 1,4 dikali 0,8 1,2 ya. Yang E 1,2. Nah, sekarang kita lihat, kita cek di sini kan manakah dari bilangan berikut yang nilainya melebihi nilai 4/3. Ini kan 1,33. Ini salah, salah, ini benar nih, berarti 1,5 gitu. Jawabannya cendol. Oke, gampang lah. Nah, lanjut. Nah, soal deret nih. Jadi di TIU itu ada soal deret juga. Oke, lanjut. 13, 19. Oke, saya tulis ulang. 13, 19, 23, 11, 17, 21, dan 9, titik. Nah, kadang kalau di deret itu ya bisa jadi ditambahkan setelahnya, atau dikurangkan, atau misalkan diloncat gitu ya. Nah, kalau kita cek di sini 13, lihat di sini nih ada pola ini. 13 ke sini nih. Oke, 13 ke 11 minus 2. Nah, yang ini 19 ke 17 minus 2 juga. Nah, yang ini juga. Nah, 23 ke 21 minus 2 juga. Nah, berarti di sini
Nah, 17 minus 2 ya. 17 minus 2 berarti 15. Ini juga sama. Nanti 9, oke, 9 berarti 21 minus 2 nih di sini nih. Dari sini ya, sorry. Kalau 9 nanti di sininya setelahnya 21. Ini kan karena ngelengkahin atau ngeloncatin 2 nih. Atau ngeloncatin 2. 21 berarti sini 19. Oke, jawabannya dodol ya, 15 dan 19. Kalau 9 nanti satu lagi sini. Nah, ini kan ngeloncatin 2 angka. 9 kurang 2, 7. Oke. Jadi semuanya minus 2. Jadi soal deret tuh biasanya ada pola. Entah dijumlahin, dikurangin ya. Banyak latihan-latihan saja ya. Kalau untuk soal deret, soal-soal ini barisan itu tinggal banyak latihan aja. Oke, lagi nih. Soal-soal deret lagi. 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34. 2, 3, 5. Coba ini polanya gimana nih? 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34. Oke, nah ini. Kalau nemu deret kayak gini, ini deret Fibonacci ya. 3 ditambah 2, tambah nih, hasilnya 5, gitu kan. 3 ditambah 5, nah 3 tambah 5, hasilnya 8 gitu. Nah, 5 tambah 3 ditambahin hasilnya 13 dan seterusnya. Nah, sekarang berarti ini setelahnya ini berarti 34 tambah 21 gitu ya. 34 tambah 21 nih berarti. Jadi deret setelahnya atau angka setelahnya, anggota barisan setelahnya itu ya berarti dijumlahin aja nih. 34 tambah 21 berarti 55. Oke, 55. Jawabannya dodol. Oke. Gampang lah. Nah, ini juga sama, barisan membentuk suatu pola, cuman ini berupa huruf. Oke, berupa huruf D, E, F, kemudian I, H, G, J. Nah, kalau kita lihat A, B, C, D, E, F. Oke, A, B, C, D, E, F. Tapi langsung loncat ke I. Ya udah deh, kita kelompokkan dulu D, E, F. F, G, H, I, D, E, F. D, E, F. Terus I, H, G, kemudian JK. JK. Oke. Nah, kalau kita lihat DEF. Nah, ini setelahnya ini dibalik tuh, dibalik. DEF GHI. Berarti JKL, JKL kan harusnya kan MNO. Nah, ini ONM saja gitu ya. Ini dibalik nih. Oke, jadi dibalik pas begini. Berarti jawabannya LO ya. Jawabannya A. Oke, LO. Gampang ya. Nah, kemudian lanjut masih huruf. Oke. Kalau kita cek AE, DA, coba nih. A, E, huruf kedua, kemudian huruf kedua nih, A, E, D, A, E, D, A, F, E, A, E, D, A, F, E, A, G, F, A, H, G. Oke. A, E, D, A, F, E, A, G, A, G, F, A, H, G. Oke. Coba kita cari polanya.
Sini ada E. Ini ada E lagi. F lagi, cuman jaraknya lumayan ini ya. Coba. Kalau gini, ED, EF. Nah, berarti A-nya nih cuman pemisah nih. Oke, A-nya pemisah nih. Tuh, A-nya diabaikan. HG. ED, EF, FG. Kayak gini. Nah, berarti lihat, kita cek di sini. ED, ya kan, D, E, F, E. Harusnya kan, nah ini diulang lagi, si E-nya diulang lagi. Nah, ini F-nya yang diulang. Oke, ditaruh di sebelah sini. Yang tadinya F-nya di sebelah sini, ya tadi kan E-nya di sebelah sini nih, di sebelah kiri. Jadi di sebelah kanan, habis E, F. Nah, kalau ini ditaruh di sebelah sini kan, di sebelah kanan, yang tadi di sebelah kiri, F-nya ditaruh sebelah kanan, habis F, G. Nah, G-nya tadi di sebelah kiri, taruh sebelah kanan, habis G, H. Oke, berarti kan penyelangnya lagi A. Oke, habis GH, nah I, J, HI berarti kan. HI cuman H-nya taruh di sebelah sini, karena tadi di sebelah kiri, jadi di sebelah kanan HI. Nah, gitu ya, kayak polanya. Oke, berarti AI. Oke, AI ya. Oke, sampai di sini dulu untuk pembahasan TIU, penalaran numerikal. Oke, nanti akan ada beberapa pembahasan TIU untuk numerikal. Jadi mungkin akan ada pembahasan sekitar 3 atau 4 video lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.